Assalamualaikum bosku. Kali ini saya akan memperlihatkan beberapa contoh dari triplek yang udah dibuat jadinya bener-bener triplek atau plywood itu seperti apa. Ini saya ada beberapa sampel ya. Ini terdiri dari beberapa jenis ketebalan dari plywood. Nah, yang sudah saya potong-potong ini untuk contohnya. Jadi semua veneer plywood yang kita kerjakan kemarin setelah diproses akan jadi seperti ini ya. Jadi ini namanya plywood yang udah jadi. Ya ketebalannya ada macam-macam nih. Kebetulan yang saya ambil contoh ini kan 3 mili dan 8 mili. Nah, sementara shortcore-nya, longcore-nya, kemudian fishback-nya ini berasal dari depo repair yang kemarin kita kerjakan untuk merepair ya, repair veneer plywoodnya itu di lokasi depo. Hasilnya seperti ini. Nah, setelah dikirim ke pabrik, kemudian pabrik memproses untuk jadi plywood, ini jadinya seperti ini. Ini kebetulan kemarin saya bawa dari pabriknya langsung ya, dikasih karena kita udah langganan untuk mengirimkan veneer shortcore maupun longcore dan fishbacknya. Nah, jadi kemarin kita ambil sampel, kebetulan dikasih 10 lembar, dan dikasih 10 lembar itu saya bikin buat macam-macam bosku. Nah, ini apa saja sebenarnya setelah jadi plywood itu shortcore-nya berada di posisi seperti apa, ada cacat yang kayak apa. Nah, kita mau lihat bagaimana di dalamnya terbentuknya seperti apa, kita saksikan sama-sama. Oke, mari kita saksikan. Ini langsung ya, namanya ini triplek atau plywood. Plywood ini saya ambil contohnya, yaitu saya potong-potong sekitar 4 bagian ini. Kebetulan saya ambil contohnya itu plywood yang ukuran 8 mili. Ukuran 8 mili ini kalau kita perhatikan dari susunan lapisannya itu ada 5 lapis atau 5 susun ya, karena plywood itu terdiri dari beberapa lapisan veneer. Nah, di sini, nah ini kelihatan 1 lembar ya plywood atau triplek itu. Tapi kalau kita perhatikan lebih teliti lagi, ini sebenarnya ada 5 lembar yang diperlukan untuk menyusun terbentuknya plywood 8 mili ini ya. Ini terdiri dari ada lapisan fish ya, lapisan yang bagus dalam 1 lembar plywood itu dinamakan fish. Bagusnya seperti apa? Bagusnya ya dari segi tambalannya itu tidak ada. Ini kebetulan kan grade-nya grade lokal. Nah, kalau grade lokal itu tambalan 1 itu masih bisa ya. Nah, karena ini 8 mili. Nah, kemudian backnya itu ada beberapa tambalan. Kebetulan ini jenisnya jenis kayu keruing. Kemarin yang kita kirimkan fishback keruing yang kita gulung-gulung itu, yang jadinya kalau di plywood atau di tripleknya itu jadi lapisan bagian luar. Ini bagian luar ya, ini luar juga. Nah, ini yang lebih bagus nih contohnya ya, ini luar, ini luar. Jadi ini base, ini back. Nah, kemudian yang ini kan sudah 2 lapis tadi, ada base sama back. Lapisan berikutnya apa? Setelah back itu
Setelah base, yang di bawahnya base ini ada lapisan shortcore. Nah, yang kita kirim kemarin kan juga masuk di shortcore. Shortcore-nya bisa 2x4, bisa 4x4, nanti akan dijajar-jajar membentuk 8 feet ya panjangnya itu, akan jadi satu. Nah, kemudian membentuk satu shortcore ya, dengan ukuran 8 feet untuk melapisi bagian dalamannya triplek yang kita buat. Lapisan shortcore ini ada dua ya, di bagian 8 mili ini lapisannya ada dua lembar. Nah, yang kena dengan base dan ada posisinya yang kontak langsung dengan band. Ini juga dipilih. Jadi yang kontak langsung dengan base-nya ini biasanya lapisannya yang agak bagus. Nah, kemudian yang kontak dengan band, lapisannya masih ada banyak cacat pun ya tidak terlalu berisiko ya, artinya itu masih cacat lubang, cacat segala macam bentuknya masih bisa tertolong, kecuali nggak ada cacat yang kayak tebal tipis. Nah, ini kan bermasalah nanti kalau tipisnya itu nggak akan lengket karena nggak nyampe untuk perekatannya antar lapisannya, itu nggak akan sampai kena lemnya. Nah, kemudian yang paling tengah ini posisinya itu kalau kita perhatikan penyusunannya itu arahnya itu searah dengan yang fishback tadi, bosku. Jadi kalau fishback arah seratnya memanjang, nah ini yang longkor ini akan sama dengan fishbacknya, karena dalam pembikinan plywood itu diperlukan untuk kekuatannya itu susunannya itu saling silang antara lapisan-lapisan penyusunnya. Nah, misalnya paling atas ini ada fish ya, ada fish ini, kemudian arahnya kan ke sana. Kemudian di bawahnya lagi ini ada shortcore. Shortcore-nya arahnya ke sana. Jadi berlawanan atau selang-seling ya, selang-seling ini kata-katanya selang-seling. Nah, kemudian longkornya nanti ke sana. Ini 5 lapis. Kemudian shortcore lagi akan melintang ke arah berlawanan lagi. Kemudian yang searah dengan lapisan fishnya, backnya ini bagian bawah ini. Nah, jadi ini plywood ya udah jadi itu 8 mili. Sebenarnya itu kalau dicek ini paling enggak ya ketebalannya ya di sekitar antara 7,5 sampai 8 mili lah ya. Kalau untuk 8 mili lebihnya berapa itu ya jarang-jarang kalau untuk lokal seperti ini. Bahkan ada 7,4 pun ketebalannya itu, yang penting ada beberapa ketebalan yang mencapai di 7,5 mili ke atas itu udah masuk kategorinya plywood dengan ukuran 8 mili. Nah, ini kita perhatikan ya, kalau kita sobek ini ya, kita kupas di sini ya, benar ini ternyata arahnya ke sana. Nah, karena ini lapisan di bawah fishnya ini ada shortcore arahnya ke sini. Nah, ini bekas gamtitnya nih, bosku ya. Nah, gamtit di sini ini sebenarnya ya, ini kenapa gamtitnya nggak boleh terlalu panjang tuh ya, kayak gini ini mengurangi daya rekat lemnya, jadi menghalangi. Ini sebenarnya proses pemakaian gamtit ini membantu untuk sementara saja supaya rangkaian thinner yang akan kita susun itu tidak mudah pecah ataupun tidak robek, nggak menyatu ya. Jadi alat bantu sementara untuk melengketkan dalam proses penyusunan saja. Ini berikutnya itu sebenarnya kalau terlalu banyak juga akan mengganggu. Bahkan di beberapa plywood yang kualitasnya bagus atau ekspor itu sangat riskan dengan kondisi delaminasi ya. Ini penyebab delaminasi, artinya itu kondisi yang tidak lengket satu lapisan plywood itu karena beberapa faktor, salah satunya ini gamtit. Ini kalau diuji soaking ya, atau direbus itu, atau
diuji tarik, habis direbus kemudian ditarik lagi, ini akan tidak kuat, kekuatannya berkurang kalau gamkitnya berlebihan. Tapi kalau ini untuk lokal, ini sebenarnya untuk cor ya, jadi kan ya pemakaiannya kan untuk bidang cor lagi, artinya kan pasaran lokal ya masih bisa digunakan. Kemudian ada lagi yang 3 mili. Jadi ini 3 mili lebih tipis nih. Kalau 3 mili ini tersusun dari 3 lembar, 3 lapisan finer plywood yang menyusun, terdiri dari lapisan base, kemudian lapisan bed. Nah, yang tengahnya ini shortcore ya, biasanya kalau di 5 play itu tengahnya ini kan longcore, tapi kalau 3 play itu shortcore-nya yang paling tengah ya. Kenapa? Dalam proses pembikinan 3 play ini kesannya kan agak rumit atau sulit ya, bahkan beberapa pabrik juga akan jarang kalau nggak ada order tertentu dia bikin 3 mili ini, karena kan untuk lembarannya kan tipis. Jadi 3 mili itu kalau dibandingkan sama 8 mili itu sudah berapa kali lipat. Nah kemudian dari segi tingkat kesulitan pembikinannya ini kan juga sangat susah ya. Biarpun tipis pembikinannya susah ya, dimana kita ada 3 lapisan aja yang menentukan kelengketannya ini salah satu tidak lengket di bagian tertentu saja, ini akan bermasalah ya. Seperti ada tebal tipis itu akan gampang sekali terdeteksi sama blue atau blister ya, ini kebanyakan nanti blister, apalagi yang kondisi filernya shortcore yang kita buat itu kadar air atau MC-nya itu tinggi ya, lebih tinggi dari standar, ini akan berpengaruh di kelengketannya. Nah seperti itu. Nah ini 3 play ya, jadi 3 play itu tersusun dari face, kemudian shortcore dan bed, seperti itu untuk lapisan-lapisannya. Jadi semua yang ada di lapisan triplek ini hasilnya sebenarnya kan muaranya atau diperoleh itu dari yang kita bikin di usaha depo repair finer plywood itu ya, baik shortcore-nya, longcore-nya maupun fishback-nya. Ini semua dijadikan satu, itu namanya plywood ya, ini. Karena plywood ini pembikinannya itu memerlukan beberapa mesin ya, mesinnya itu sebenarnya ada 5 mesin yang dominan atau 5 mesin yang pokok digunakan itu, seperti glue mixer itu untuk nyampurkan lemnya, kemudian glue spreader untuk pelapisannya atau laminatingnya, di situ terjadi untuk proses ya, penyusunan lembaran filler yang sudah kena lem, kemudian disusun ya, jadi kemudian masuk cold press ya. Ini masuk cold press itu tujuannya supaya melengketkannya itu lebih solid lagi, tapi masih bisa dioperasi kalau ada masalah. Nah, artinya kan di press dingin ya, pengempaan dingin plywood. Kemudian setelah dari cold press itu ada satu mesin lagi itu yang nggak kalah pentingnya, itu hot press, dimana hot press itu berkaitan sama steam pemanas yang dihasilkan dari mesin pemanas baik thermo oil maupun mesin boiler. Kemudian setelah jadi di press ini sebenarnya kan kondisinya sudah seperti ini bosku, jadi sebenarnya sudah komplit di 1, 2, 3, 4 mesin itu aja sudah bisa, tapi kita juga perlu satu mesin lagi untuk memotong sesuai dengan ukuran nominal perdagangan di plywood ya, seperti 4 feet kali 8 feet atau 1220 mm kali 2440 mm. Ini diperlukan mesin namanya mesin double scissor. Kemudian setelah ada persyaratan tertentu, artinya plywood itu diperlukan halusnya ya di bagian base nya, itu baru kita proses pengamplasan, namanya itu mesin sander.
ya, mesin sandut. Nah, seperti itu. Nah, jadi setelah ada melewati beberapa mesin itu terciptalah satu yang namanya Playwood baik 8 mili maupun 3 mili. Ini berasal dari vendor-vendor yang kita kirim dari usaha rumahan yang nggak murahan. Begitu bosku ya, terima kasih atas perhatian.